Baik, Bismillah. Kita lanjutkan ya. Tadi sedikit kesalahan dari kami ya. Sampai di sini tadi. Nah, Bu ini boleh ini kembali ya ini nampak Pol? Share-nya belum? ya, Udah, Dua-dua nih. udah Pol. Baik ya. Jadi kalau kita lihat prosedur matematika biasanya, berarti kan Itu aja. B1, B2, B3, B4, B5 memiliki rata-rata dan median A di B3-nya. Kalau datanya menjadi 6, berarti B4-nya juga harus A supaya mediannya tetap. Maka secara hitungan tadi ya, rata-rata dinyatakan sebagai jumlah dibagi banyak data, maka jumlah datanya menjadi N dikali A. Jika bertambah satu data yang keenam, maka rata-ratanya bertambah satu, sehingga jumlahnya menjadi 6 dikali rata-rata baru, di mana rata-rata barunya 6 kali A tambah satu, sehingga menjadi 6A tambah 6. Sehingga untuk keenam data ini, jumlah totalnya harus 6A tambah 6. Karena sebelumnya 5A, maka selisihnya 6A tambah 6 dikurangi 5A menjadi A tambah 6. Sehingga kita dapatkan data keenamnya beratnya A ditambah 6. Sehingga selisihnya dengan data yang keempat, A tambah 6 dikurang A hasilnya 6. Ya, jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, biasanya anak-anak kita itu ya, sebagian kalau menggunakan istilah variabel A, B, dan seterusnya, mungkin sebagian tidak bisa memperhatikannya dengan mudah. Maka kita bisa saja menggantikan soal ini dengan bentuk angka yang lebih mudah mereka pahami. Contoh misalnya begini, contoh misalnya ya, contohnya saya hapus dulu yang sudah tercatat ini karena nah di sini kita bisa buat anak-anak kita lebih kreatif ya. Misalnya begini, ketika datanya ada 6 dan sebelumnya datanya 5, jadi ada B1, kemudian B2, B3, B4, B5, balita yang kelima, dan balita yang keenam, maka bisa saja kita minta anak-anak kita untuk memikirkan median dan rata-ratanya itu dengan angka yang mudah. Yang mudah. Katakanlah misalnya mereka memilih angka 6. 6 ya. Maka salah satu contohnya, supaya median dan rata-ratanya 6, maka berikan semua datanya menjadi 6. 6, 6, 6, 6. Sehingga mediannya dipastikan 6 dan rata-ratanya juga dipastikan juga 6. Sehingga rata-rata sekarang dengan pertambahan balita yang keenam, rata-ratanya menjadi 7. 7, rata-rata barunya menjadi 7, sehingga totalnya 7 dikali 6 hasilnya 42. Padahal padahal sebelumnya ketika datanya hanya ada 5 dengan nilai 6, 6, 6, 6, totalnya 30, mengharuskan data yang keenam jumlahnya selisih dari 42 dengan 30, yaitu 12. Dan saya lihat anak-anak kita lebih mudah membayangkan dengan mengganti variabel dengan angka. Sehingga untuk anak yang keenam berat badannya 12, dikurangi anak yang keempat berat badannya 6, 12 dikurang 6 hasilnya juga 6. Nah, ini contoh-contoh yang bisa membuat anak-anak kita lebih kreatif lagi dalam memahami sebuah soal. Jadi ganti saja ya, boleh diganti. Bahkan kalau untuk soal SNBT itu ya, temanya mengganti variabel dengan angka, itu akan membuat pekerjaannya menjadi lebih sederhana dan mudah. Ganti saja dengan angka yang mudah mereka gunakan, cerna. Angka-angka yang kecil, angka-angka yang sederhana.
Bisa diganti rata-ratanya dengan 6, 5, 4, dan seterusnya. Angkanya cukup kecil saja. Silahkan buat simulasinya, Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Minta anak-anak untuk menggantikannya dengan angka-angka yang mudah, 3, 2, 5. Insya Allah hasilnya anak-anak akan lebih terinspirasi bahwasanya mereka mampu mengerjakan soal yang sebelumnya hanya berkutat dengan pemahaman rumus, tapi bisa mereka lebih tampakkan lagi dengan angka-angka yang mereka pilih, dan hendaknya angka-angka itu adalah angka-angka yang mudah. Nah, nanti sebagai simulasi ya, Bapak-bapak bisa minta, ibu-ibu bisa minta untuk mengganti ya, tidak meningkat 1, tapi meningkat 2 atau meningkat 3, dan akan didapatkan hasilnya selisih berat badannya senilai dengan 6 yang dikali pertambahan yang kita canangkan tadi. Kalau pertambahannya 1, 6 kali 1. Kalau pertambahannya 2, 6 kali 2, dan seterusnya. Nah, ini bagian yang bisa kemudian membuat anak-anak itu lebih memahami bahwasanya matematika itu lebih nyata dan sederhana. Nah, bagaimana juga contoh yang ketiga? Contoh yang ketiga ya. Ini juga bagian dari permainan angka-angka sederhana. Yang ketiga ini. Jadi hampir semua soalnya itu berorientasi pada bagaimana mereka bisa membayangkan angka-angka yang mudah dan sederhana. Kalau mereka kemudian bisa memahami konsep yang ditawarkan oleh soal. Contohnya begini. Contoh nomor 3 ya. Contoh nomor 3. Ketika mereka melihat persamaan X kuadrat dikurang PX ditambah Q sama dengan 0, memiliki 2 akar bilangan bulat. Nah, ini kata kuncinya, 2 akar bilangan bulat, di mana P dan Q keduanya prima. Nah, Bapak-bapak bisa kemudian mengajukan pertanyaan penting kepada ananda kita ya. Apa yang menjadi definisi dari bilangan prima? Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Artinya, kalau P prima, maka P itu adalah hasil kali dari P kali 1 saja. Artinya P hanya bisa dibagi dengan P, dan Q hanya bisa dibagi dengan Q saja. Berarti kalau P sama dengan P kali 1, artinya juga Q sama dengan Q kali 1. Dan tidak ada perkalian bilangan bulat lainnya yang bisa menjadi Q, hanya Q kali 1 saja. Nah, dengan sedikit konsep yang ada pada tema persamaan kuadrat, bukankah bagian akhirnya Q adalah hasil kali dari 2 buah bilangan bulat? Sebut saja A kali B. Sementara P adalah hasil kedua jumlahnya. Sebagaimana yang sudah kita sering ajarkan ke anak-anak, akar pertama tambah akar kedua dinyatakan sebagai min B per A. Akar pertama dikali akar kedua sama dengan C per A misalnya. Nah, di sini karena A-nya 1, berarti kalau akar pertamanya A dan akar keduanya B, maka A tambah B hasilnya sama dengan P. A kali B sama dengan Q. Nah, ketika berhadapan dengan konsep bilangan prima, di mana Q ya, Q adalah Q kali 1, maka nilai A-nya mau tidak mau adalah sebesar Q, dan B-nya harus sama dengan 1. Karena konsekuensi dari bilangan prima hanya merupakan perkalian dari bilangan itu dengan bilangan itu sendiri dengan bilangan 1. Maka Q harus menjadi Q kali 1. Maka A-nya menjadi Q, dan B-nya menjadi 1. Nah, di sini juga ada konsep bahwasanya mayoritas bilangan prima, kan, bilangan prima adalah bilangan ganjil. Jadi bilangan prima itu hampir seluruhnya adalah bilangan ganjil, kecuali 2. Hanya 2 satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Nah, konsekuensinya apa? Ketika mayoritas bilangan prima adalah bilangan ganjil, berarti maknanya
P adalah A tambah B. Karena B-nya sudah dipastikan 1, sementara Q-nya ya, Q-nya harus adalah bilangan prima dan 1 bukan bilangan prima. Mau tidak mau, Q-nya harus kita pilih bilangan 2. Karena 2 tambah 1 jadi 3. Dan 3 juga adalah bilangan prima. Maka di sini Bapak-Bapak sekalian ya, kita sudah mendapatkan bahwasannya nilai P-nya adalah 2 tambah 1 yaitu 3. Sementara nilai Q-nya adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Sehingga jumlahnya P tambah Q sama dengan 5. Gitu ya. P tambah Q sama dengan 5. Nah, adapun tema berikutnya ya yang ingin saya sampaikan, sebenarnya siswa juga bisa menentukan jawaban dari memperhatikan sifat yang ada, ya, dari sifat khususnya sifat jawaban. Misalnya, ketika P tambah Q, di mana P-nya prima, Q-nya prima, kalau jawaban yang diharapkan adalah 5, maka P tambah Q itu berasal dari 3 yang ditambah 2, di mana 3 adalah bilangan prima dan 2 juga bilangan prima. Sementara kalau jawabannya 8, apa prima yang jumlahnya 8? Maka dipastikan penjumlahan dari 2 bilangan prima yang dimaksud adalah 5 yang ditambah 3. Kalau 10 bisa dari 7 tambah 3 atau bisa dari 5 ditambah 5. Bagaimana dengan 12? 12 dari 7 yang ditambah 5. Bagaimana dengan 13? 13 dari 11 yang ditambah 2. Dengan konsekuensi bahwasannya Q adalah hasil kali dan P adalah hasil jumlahnya, maka kita tidak akan pernah menemukan dua bilangan yang dikali hasilnya 11 ditambah hasilnya 2 atau sebaliknya dikali hasilnya 2 ditambah hasilnya 11. Dan kita juga tidak mendapatkan bilangan yang dikali hasilnya 7 dan jika dijumlahkan hasilnya 5. Enggak ada. Atau bilangan yang dikali hasilnya 5 tapi dijumlahkan hasilnya 7 juga tidak ada. Dan yang ada itu hanya bilangan yang kalau dikali hasilnya 2 yaitu 1 kali 2 dan dijumlahkan hasilnya 3. 1 tambah 2. Maka dari awal sebenarnya siswa bisa membedah pilihan jawaban untuk bisa menemukan jawaban P-nya sama dengan 3 dan Q-nya sama dengan 2 sehingga hasil jumlahnya mendapatkan nilai 5. Nah tadi ya, yang dibangun adalah konsep bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Maka maknanya jika P adalah bilangan prima, berarti P itu harus satu-satunya bentuk perkalian yang menjadikan nilai P itu adalah P dikali 1. Begitu juga Q. Q kali 1 hasilnya sama dengan Q ya. Maka untuk soal ini sebenarnya kan tadi temanya ya diperhatikan. Bahwasanya siswa kita ajak untuk berpikir ya. Atau mengingat kembali apa itu definisi dari bilangan prima. Nah ini Bapak-Bapak sekalian ya, karena keterbatasan tempat sebenarnya ya, untuk mencoret-coret ya. Kalau nanti misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian menuangkannya di papan tulis, maka ini akan lebih mudah lagi. Ajak siswa-siswa kita untuk mengambil dua bilangan prima yang kalau dijumlahkan hasilnya 5, hasilnya 8, hasilnya 10, 12, dan 13. Dengan konsekuensi tadi ya sifatnya, ketika X kuadrat kurang PX tambah Q sama dengan 0, itu maknanya Q adalah hasil kali dari dua buah bilangan yang juga kalau dijumlahkan keduanya akan menjadi nilainya sama dengan P. Dan nanti dengan simulasi ini ya, siswa kita akan lebih mudah untuk mendapatkan jawaban bahwasanya bilangan yang dimaksud adalah Q sama dengan 2, hasil kali 1 kali 2, dan P adalah 3, hasil jumlah dari 1 yang ditambah 2.
Nah, ini sudah saya praktekkan, Bapak-Bapak sekalian ya. Dan banyak siswa yang kemudian lebih merasa mudah untuk menganalisa pilihan jawaban ini ya. Karena tadi memang soal SNBT itu relatif bisa dikerjakan tidak hanya dengan satu cara, tapi juga dari beberapa cara, terutama cara menganalisa pilihan jawaban yang disediakan. Kalau soalnya pilihan berganda. Baik ya, 1, 2, 3 soal sudah kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Boleh bertanya? Silakan saja ya, 1, 2, 3. Ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin tidak ya. Soal nomor 4 ini pembahasannya cukup panjang ya. Saya agak kesulitan memanfaatkan ruang yang tersedia ya. Saya coba 5 saja. Baik, saya coba 5 ya. Ini kalau dikerjakan dengan cara yang biasa kita lakukan juga di pembelajaran menggunakan matriks juga, pekerjaannya juga agak panjang. Tapi saya di sini Bapak-Bapak sekalian ya, coba sedikit mengingatkan saja tentang sifat-sifat garis ya. Baik, saya bacakan soalnya nomor 5. Titik P berkoordinat 2A, min A akan diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat perputaran di titik 1,1. Sehingga menghasilkan bayangan yang awalnya 2A, min A sekarang menjadi 2 tambah A, min 2. Jika garis G melewati titik P dan tegak lurus dengan garis 2X kurang 3Y tambah 7 sama dengan 0, pertanyaan, garis G itu adalah? Nah, untuk soal ini ya, kalau dikerjakan dengan cara biasa ya, cara matriks misalnya, tentu akan menghasilkan pekerjaan yang relatif panjang. Padahal soal SNBT itu lazimnya bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat ya. Tidak mengapa. Jadi saya begini misal Bapak-Bapak sekalian ya. Ini kalau dikerjakan insya Allah kita bisa ya menuntaskannya. Cuma hanya saja ya, saya ingin mengingatkan bahwasanya ada konsep yang bisa ditanamkan kepada anak-anak kita. Apa itu? Biasanya soal yang berkenaan dengan garis itu pertanyaannya meliputi 2 hal. Misalnya ada persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Biasanya pertanyaannya itu melibatkan 2 kata kunci. Yang pertama sejajar, atau yang kedua tegak lurus. Kan begitu ya? Inti pertanyaannya kalau nggak sejajar, tegak lurus. Jika yang diharapkan sejajar, maka bisa kemudian disampaikan ke anak-anak kalau bentuknya AX tambah B sama tambah C sama dengan 0, maka salah satu bentuk kesejajaran ya, bentuknya menjadi K, maaf. Ya, hapus dulu ya. Atau di sini aja nggak apa-apa. Kalau bentuknya menjadi KAX jadi kita bisa mengembalikan konsep mereka kepada konsep yang pernah mereka dapatkan ketika mereka ada di bangku SMP dulu. Sejajar. Kalau bentuknya AX tambah Y, maka bentuk sejajarnya mengalikan ya KAX, misalnya dikalikan K, tambah KBY, tambah sembarang bilangan katakanlah M, sama dengan 0. Artinya apa? Ya, AX BY dikalikan dengan sebuah bilangan yang sama. Sehingga kedudukannya tetap. Artinya maksudnya kedudukannya tepat ya. 2X tetap 2X, min 3Y tetap min 3Y. Atau kelipatannya. Sehingga karena soalnya tegak lurus, anak-anak kita bisa kemudian kita ajak untuk
mengurangi pilihan jawaban yang tersedia. Artinya jawabannya nggak boleh tetap 2AX. Nah, jawaban tetap 2X ini nggak boleh. A salah, B salah. Nah, kemudian 3Y juga nggak boleh ya. Tapi tetap angkanya ada unsur 2 dan 3. Ada unsur 2 dengan 3, unsur 2 dengan 3. Di sini betul ya jadi 3X, tapi tidak ada unsur 2 di sini. Maka jawaban C juga salah. Maka dari 5 jawaban, Bapak-Bapak Ibu sekalian, jawabannya hanya tersisa 2 jawaban. Yaitu bentuk 3X tambah 2Y atau 3X kurang 2Y. Dengan catatan, di sini bisa ditegaskan kepada anak-anak kita ya. Kalau bentuk asalnya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka garis yang tegak lurus dengan garis ini bentuknya memiliki koefisien yang tertukar menjadi BX, kemudian AY ditukar, tambah M sama dengan 0. Dengan salah satu bentuknya berubah tanda. Kalau awalnya AX tambah BY misalnya, tambah semuanya positif, maka menjadi bentuknya BX kurang AY tambah M sama dengan 0. Atau juga boleh X-nya yang berupa negatif. Jadi min BX tambah AY tambah N sama dengan 0 misalnya. Artinya di sini ya, kalau bentuk awalnya kedua-duanya positif, maka nanti jawabannya harus salah satunya dengan koefisien yang negatif. Nah, dengan makna tidak boleh bentuknya sama. Kalau di sini plus min, maka jawabannya juga tidak boleh tetap plus min. Maka dengan mudah anak-anak kita bisa memilih mana jawaban yang terbaik di sini. Untuk kasus soal ini berarti kalau bentuknya 2X kurang 3Y, maka diubah ya. Yang min jadi plus, maka menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 4 adalah garis yang tegak lurus dengan 2X kurang 3Y tambah 7 sama dengan 0. Nah, konsep-konsep seperti ini biasanya hadir di soal-soal yang bisa kita manfaatkan. Daripada kemudian siswa kita mengerjakan dengan cara yang panjang misalnya, hasilnya pun nanti akan mendapatkan tidak jauh dari konsep yang kita tawarkan. Jika sejajar, ya sejajar, maka bentuknya akan sama dengan bentuk awalnya, sementara jika tegak lurus, maka koefisiennya akan tertukar. Jika awalnya AX, maka sekarang jadi AY. Awalnya BY, maka sekarang menjadi BX dengan salah satu bentuk dinegatifkan. Kalau yang positif jadi negatif, atau yang mudahnya salah satu bentuknya berlainan tanda. Kenapa demikian? Karena kan temanya juga gradien 1 dikali gradien yang kedua, hasilnya harus min 1. Maka maknanya bentuk awalnya yang plus, pasangannya menjadi min, atau sebaliknya yang min akan menjadi plus. Jadi cukup bagi kita untuk merubah salah satunya saja. Jika BX-nya ya bentuk koefisien X-nya yang tetap positif, maka AY-nya yang menjadi negatif atau sebaliknya. Nah, silahkan kemudian dikembangkan sesuatu yang sifatnya sinergis ya. Konsep yang sudah di awal mereka miliki, itu bisa kemudian mereka manfaatkan untuk menghadapi soal yang kelihatannya rumit. Jadi boleh ya, boleh dipakai konsep-konsep yang sifatnya sederhana, tapi kemudian bisa menentukan. Andai soalnya masih dalam tema misalnya soal yang bentuknya pilihan berganda. Nah, umumnya soal SNBT masih dengan pola soal pilihan berganda. Ataupun misalnya bentuk yang pilihan ganda kompleks pun masih ya. Kita masih punya celah untuk memaksimalkan pilihan jawaban yang disiapkan oleh pembuat soal ya, untuk kemudian kita olah, untuk kemudian kita manfaatkan untuk menemukan jawaban yang lebih ringkas ya. Nah tentu ini Bapak-Bapak sekalian ya, kalau kita kerjakan dengan cara yang biasanya lazimnya menggunakan matriks ya, ya insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkannya masing-masing ya. Namun temanya dalam kesempatan kali ini ya, saya ingin menawarkan
bahwasanya pendekatan yang sudah dimiliki anak-anak itu bisa kemudian kita gunakan supaya mereka bisa lebih Beliau alaihissalam sederhana menjawab, dalam menjawab soal. malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, Baik, hanya 2 yang mati membawa iman. Sisanya mati. Nah, ini juga bisa kita, misalnya sebelum saya jawab pertanyaannya ya, coba diperhatikan soal di bawahnya ya. Terlalu banyak kesempatan anak-anak kita untuk kemudian kreatif ya, memanfaatkan ide-ide yang mereka miliki supaya mereka bisa mengerjakan soal itu dengan cara yang lebih ringkas. Terlalu banyak. Nah, misalnya nomor 6. Ya, nomor 6 ya. Nomor 6. Saya yakin ini Bapak-bapak Ibu sekalian kalau kerjakan selesai ya. Cuma saya mencoba untuk menawarkan cara melihat yang sederhana untuk menyelesaikan soal itu menjadi lebih menarik bagi anak-anak. Nah, misalnya begini. Ketika ada soal logaritma, log X dengan basis A dikali log X dengan basis B dibagi log X dengan basis A dijumlahkan dengan log X dengan basis B. Nah, ini kan konsekuensinya bentuk soal ya, bentuk soal akan sangat mewarnai bentuk jawabannya. Artinya, ketika soalnya dalam bentuk log X, log X, log X, dan log X serba log X, maka jawabannya tidak akan mungkin bentuknya menjadi log AB atau log O tambah B. Nggak mungkin begini. Ya, jadi ketika soalnya log X misalnya, jawabannya pun harus log X. Itu sisi kelogisan pilihan jawaban. Ketika bentuknya log X, maka jawabannya bukan log AB, apalagi log A tambah B. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, anak-anak kita itu paham, Bapak-Bapak sekalian ya, yang ada dalam konsep logaritma, log A tambah log B sama dengan log A kali B. Itu yang ada. Jadi yang ada log A kali B, bukan log A tambah B. Kalau ingin dijumlahkan, yang dijumlahkan tuh log A tambah log B, bukan log A tambah B. Jadi tidak ada bentuk begini. Dan juga nggak ada bentuk begini ya. Yang ada log A kurang log B, bukan log A kurang B. Maka secara konsep logaritma, selain jawaban C dan D itu jawaban yang tidak selaras dengan soal, maka bentuk jawaban A dan jawaban E juga bentuk yang tidak sesuai dengan makna konsep. Sehingga mau tidak mau untuk soal ini, si anak bisa kemudian berargumen. Jawaban yang paling bagus itu adalah B. AB log X. Atau log X dengan basis AB. Nah, itu jawaban yang paling wajar, paling masuk akal untuk soal ini. Selesai, gitu ya, selesai. Adapun jika mereka misalnya ingin ada penjelasan lebih rinci, ya silahkan diuraikan. Ya, silakan Bapak-bapak Ibu menguraikan ya dengan konsep A log X misalnya ya. Saya sudah kerjakan juga ini ya. Jadi kalau ada A log X itu bisa kita ubah menjadi log X per log A dengan basis yang sama. Misalnya sama-sama C. Silahkan saja ya. Nanti hasilnya pun akan sama. Mengantarkan kita pada jawaban log X dengan basis AB. Dan kita bisa itu ya, menjawab soal itu dengan sifat-sifat logaritma. Jadi saya ulang, yang ada bentuknya log A tambah log B. Sementara log A tambah B tidak bisa diuraikan. Yang bisa diuraikan log A kali B menjadi log A tambah log B. Tapi log A tambah B tidak ada penguraian secara khusus dalam logaritma. Nah, seperti itu. Baik, ada pertanyaan. Saya coba komentari dulu ya, semampu saya. Oh, masih ini ya. Baik ya. Sama halnya dengan nomor 7. Ya, sama halnya dengan nomor 7. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya ambil kumpulan soal ya. Insya Allah nanti di kesempatan kedua dan seterusnya
Kita akan belajar per bab ya, per bab dari buku Wangsit ya. Nah, seperti ini juga ini. Nomor 7. Diketahui sistem persamaan linear X tambah 2Y sama dengan A. Dan 2X kurang Y akan menjadi sama dengan 3. Jika A merupakan bilangan positif terkecil, jadi A itu adalah bilangan positif terkecil, ya. Jadi syarat A, A ini, dia bilangan positif, artinya A lebih besar daripada 0, A lebih besar daripada 0. Saya ulang. Jadi definisi A ini lebih dari 0, A lebih dari 0, A positif, dan nilai A ini adalah nilai A yang paling kecil. Artinya apa? Ada beberapa kemungkinan nilai A. Ada beberapa kemungkinan nilai A. Yang diminta adalah nilai A yang terkecil. Dengan catatan 2X kurang Y sama dengan 3, di mana X dan Y adalah bilangan bulat. Nah, ini juga syarat. X dan Y kedua-duanya adalah bilangan bulat. Nah, silakan Bapak-Bapak sekalian kan mengerjakannya dengan cara biasa tuh nggak masalah. Saya yakin itu sudah menjadi hal yang sederhana dan mudah bagi Bapak-Bapak sekalian. Tapi saya juga ingin supaya kita bisa menyampaikan ke anak-anak, silakanlah anak-anak berpikir lebih ringkas lagi. Misalnya 2X kurang Y sama dengan 3. Dengan X dan Y dibatasi bilangan bulat. Coba nak, tanyakan ke anak-anak. Nah, dua bilangan sederhana yang dikurangi hasilnya 3. Maka mereka akan berlomba-lomba. Ya, mereka akan berlomba-lomba. Ada yang mengatakan 2X itu 4, Y-nya 1, bukankah 4 kurang 1 sama dengan 3? Kita katakan, iya nak. Dengan konsekuensi, kalau 4 kurang 1 sama dengan 3, itu artinya, pada kasus ini ya, Y-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2. Soalnya X tambah Y. Berarti 2 ditambah 1 hasilnya 3. Sudah selesai. Begitu aja. Oh, mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan ke anak-anak juga. Kan boleh. 2X kurang Y-nya itu bukan 4 kurang 1. Tapi 5 dikurangi 2. Pun hasilnya 3. Namun, karena disyaratkan X adalah bilangan bulat, 2X yang hasilnya 5, maka X-nya bukan bilangan bulat, tapi bilangan berkoma, 2,5. Maka pemilihan 5,2, 5 kurang 2, tidak bisa kita gunakan. Namun masih ada kemungkinan nilainya menjadi 6 yang dikurang 3. Pun hasilnya 3. Namun dengan catatan, kalau 2X kurang Y sama dengan 3, digunakan 6 yang dikurangi 3, maka konsekuensinya Y-nya 3. Dan X-nya pun juga harus 3. Di mana X yang 3 ditambah 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, perhatikan ya. Ketika opsi jawaban yang paling besar itu angkanya 5, tidak memuat angka 6, maka pilihan ini menjadi pilihan yang tidak tersedia. Begitu kan? Kalau 6 kurang 3 tidak tersedia jawabannya, apalagi kalau kita menggunakan angka-angka yang lebih besar daripada 6 kurang 3. Contohnya 8 kurang 5. X-nya 4, Y-nya 5, hasilnya 9. Maka akan lebih besar lagi ya. Maka mau tidak mau, pilihannya seperti 4 kurang 1. Jika siswa kita kreatif, kan bisa lagi misalnya, boleh lagi misalnya dikatakan oleh mereka misalnya 2X kurang Y sama dengan 3 itu berasal dari misalnya ya dari 2 yang dikurangi min 1. Dan itu secara sifat dibolehkan. Kenapa? Karena nilai min 1 juga bilangan bulat.
Tapi di sini ada pembatas lainnya. Nah, di sini konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya apa? Ketika 2x kurang y sama dengan 3, berarti 2 kurang min 1 hasilnya 3 dengan catatan x-nya 1 dan y-nya min 1. Sementara jumlah 1 tambah min 1 hasilnya 0. Padahal untuk opsional jawaban terkecilnya adalah 1. Tidak ada jawaban yang memuat nilai min 1. Maaf, 0. Nggak ada. Bertambah lagi ya, ditambah lagi misalnya. Kalau kita melihat syarat yang harus dipenuhi, di mana X tambah 2Y sama dengan A dan A-nya harus positif. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1, bukankah 1 tambah 2 kali min 1 min 2, hasil A-nya adalah min 1, dan itu tidak sesuai dengan syarat yang dicantumkan, di mana A-nya harus merupakan bilangan yang bernilai positif. Jadi semudah itu ibu-ibu bapak sekalian ya gambaran soal SNBT kalau mau dibuat ke anak-anak kita lebih ringkas ya. Coba dibayangkan saja karena memang soal SNBT itu sama seperti soal tes sekolah kedinasan sekarang ya. Angka yang digunakan tuh angka-angka simple, angka-angka sederhana dan angka-angkanya itu dekat dengan kita. Jadi perlu tuh ada lompatan-lompatan kepada anak-anak kita untuk berani berekspresi ya. Jangan cuma mengandalkan proses hitungan matematika yang nantinya membuat mereka tidak berani mencoba. Seperti kasus ini ya. Bayangkan saja, dua bilangan mudah dikurangi hasilnya 3. Maka pilihan salah satunya adalah 4 kurang 1. Dapat X-nya 2, Y-nya 1. Selesai. Boleh. Ya, boleh ya. Tidak harus kemudian kita menggunakan aturan-aturan yang sifatnya seperti ya aturan yang hanya lambang X dan Y saja. Boleh diganti. Nah, boleh diganti ya. Dan saya perhatikan tema-tema seperti ini begitu diajarkan ke anak-anak ya. Kepercayaan diri mereka bertambah-tambah. Bahwasanya mereka mampu untuk menjawab soal yang kelihatannya pun sukar. Ya, yang kelihatannya susah. Nah, ini yang coba saya ajak kepada teman-teman saya dari para guru ya. Ayo kita permudah anak-anak ya. Tidak hanya kemudian melihat matematika secara abstrak saja, tapi juga berusaha untuk mengganti ya nilai-nilai yang seakan-akan samar bagi mereka dengan angka-angka yang mudah mereka untuk gunakan. Kalau nomor 8, ini tentu pakai rumus juga ya. Ini insya Allah bukan perkara yang sulit bagi kita ya. Hanya menggunakan kaidah sinus saja ya. 9 juga tempatnya yang kurang tersedia. Ring, ring. Oke, baik sekarang nomor 14 ya. 12 ya. Sedikit nomor 12 ya. Nah, sekarang soal-soal seperti ini juga menjadi soal-soal yang lazim. Tapi gimana gitu ya trik kita membuat anak-anak kita menjadi lebih percaya diri menjawabnya. Misalnya gini ya. Kita tahu, kita tahu ya, kalau soal seperti ini ya punya makna yang sederhana. Artinya begini ya. Ketika jawaban A 1, 2, 3 benar, B 1, 3 benar, C 2 dan 4 saja yang benar, D 4 saja yang benar, dan E semuanya benar, itu ada konsekuensi yang mengikat. Apa itu? Misalnya jika jawaban 3 benar, perhatikan ya, jika jawaban 3 benar, mau tidak mau jawaban 1 harus benar, tanpa kemudian perlu pembuktian. Kenapa? Di setiap pilihan A, B, C, D, E, andai ada 1, maka selalu ada 3. Ada 1, selalu ada 3. Ada 1, selalu ada 3. Selalu. Artinya, kalau kita bisa memastikan 3 benar, maka tidak perlu memastikan kebenaran 1. Atau sebaliknya, kalau 1 sudah benar, maka 3 tidak perlu dipastikan. Maka, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bisa memulai untuk mengajak siswa-siswa membedah soal ini itu dari komposisi jawaban yang disediakan. Contoh, misalnya,
Nah, begini ya. Contohnya. Rata-rata 3 bilangan. Jadi bilangannya hanya ada 3. Rata-ratanya 10. Berarti jumlahnya 30. Ya. Berarti jumlahnya 30. Kesimpulannya ya. Kalau rata-rata 3 bilangan adalah 10, maka jumlahnya adalah banyaknya dikali rata-ratanya. 30. Itu sudah jelas. Jumlahnya 30. Ya. Oh, apa saya buat nih? Saya nggak baca soalnya. Maaf ya. Saya ulang ya. Rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dibandingkan dengan bilangan yang terkecil. Rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebihnya dari bilangan yang terkecil. Sementara rata-rata 3 bilangan itu adalah 8 kurangnya dibandingkan bilangan yang terbesar. Jika jika median ketiga bilangan tersebut adalah 14, maka langsung saja ya, bilangannya ada 3. Bilangannya ada 3. Langsung aja. Karena bilangannya ada 3, berarti ada katakanlah bilangan pertama ya, bilangan pertama, kemudian bilangan kedua, dan bilangan yang ketiga. Dengan catatan mediannya adalah 14. Maka dipastikan median itu adalah nilai dari bilangan yang kedua. Karena kalau 3 data, bilangan tengahnya adalah 14. Dengan catatan, catatan ya. Rata-rata 3 bilangan adalah 10 lebih besar dibandingkan bilangan kecil. Sementara ya, rata-rata 3 bilangan itu 8 kurangnya dari bilangan yang terbesar. Baik ya, misalnya begini. Kita misalkan bilangan pertama adalah A, bilangan tengahnya adalah 14, dan bilangan terbesarnya adalah C misalnya. C misalnya ya. Kesimpulannya, A tambah 14 tambah C dibagi 3, maka nilainya ya 10 lebihnya dibandingkan bilangan terkecil. Jadi A tempatnya ini yang agak kecilan ya. Ini mungkin penggunaannya itu ya. Atau gini aja lah biar lebih cepat ya, karena keterbatasan tempat ini ya. Atau begini aja, saya langsung aja lah ya. Pakai ide yang saya sampaikan tadi ya. Baik, saya sampaikan sedikit ya. Ini karena tempatnya kekecilan, saya langsung saja memanfaatkan sifat yang bisa kita dapatkan dari soal ya. B1, B2, B3, B2-nya 14. Nah, di sini kita anggap andai jawabannya ini benar, ya. Pernyataan jumlahnya 36 adalah pernyataan yang benar, berarti 36 adalah benar ya. Rata-ratanya adalah 36 bagi 3. Rata-ratanya menjadi 36 yang dibagi 3 ya, sama dengan 12. Rata-ratanya 12. Maknanya apa? Kalau rata-ratanya 12, maka bilangan terkecil 10 lebih kecil daripada rata-ratanya. 12 kurang 10 jadi 2. Ya, 12 kurang 10 jadi 2. Sementara bilangan terbesar 8 kurangnya dari 8 lebihnya dari rata-ratanya ya. Berarti 12 sama 8 jadi 20. Nah, bisa langsung ya ambil dari pernyataan ketiga ini. 36 bagi 3 12. Bilangan terkecilnya 10 lebih kecil, 12 kurang 10 2. Bilangan terbesar 8 lebihnya, 12 tambah 2 20. Maka jumlahnya 20 tambah 2 22 tambah 14 hasilnya benar 36. Nah, cocok kan? 36. Maka dengan memanfaatkan pilihan jawaban
3 tadi, konsekuensinya satu harus benar. Ya, satu harus benar. Dan kita bisa lihat di sini ya, jangkauan. 20 dikurang 2 hasilnya 18. Nah, saya biasanya Bapak-Bapak sekalian ya, mencoba untuk memaksimalkan ide-ide seperti ini. Nah, kadang-kadang siswa ada tuh yang bisa kita ajak untuk mengupasnya ya berdasarkan konsep-konsep yang panjang tuh ada. Tapi juga ada yang bisa kita ajak untuk berpikir sederhana, ambil jawabannya untuk kita uji misalnya. Boleh? Ya, boleh ya. Jadi di sini kita buktikan kalau jumlahnya 36 berarti rata-ratanya 12, maka nilai terkecilnya 2 dan nilai terbesarnya 20. Sehingga jumlahnya tepat 36. Dan tepat juga jangkauannya berapa? 18. Nah, sekarang tinggal kita buktikan ya variansinya atau simpangan rata-ratanya. Saya sarankan untuk soal seperti ini ya, mulailah diperkenalkan tentang istilah variansi ya, kemudian juga simpangan rata-rata kepada siswa-siswa kita ya. Boleh dikenalkan. Misalnya simpangan rata-rata misalnya ya, simpangan rata-rata. Jadi rata-ratanya 12, maka 12 kurang 2 ya 10, kemudian ditambah 14 kurang 12, 2, kemudian dalam tanda mutlak ya, 20 dikurang 12, 8, dibagi banyak data, 3. Maka 10 tambah 2, 12, tambah 8, 20, hasilnya menjadi 20/3. Dengan catatan, ketika simpangan rata-ratanya benar, maka pernyataan 4 benar. 3 benar. 3 dan 4 itu hanya ada pada opsional E ya. Semua jawaban bernilai benar. Maka variansinya pasti benar. Variansinya pasti bernilai 84. Nah, mungkin ini ya, silahkan dikembangkan Bapak-Bapak sekalian ya. Tentu hari ini di awal ya, di awal pembelajaran kita ini ya, banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Ini salah satunya sebabnya tadi ya, keterbatasan bentuk penulisan ya. Nah, tapi ide-ide ini saya inginkan Bapak-Bapak Ibu sekalian coba ditawarkan kepada anak-anak ya, disampaikan kepada anak-anak. Nanti videonya akan kami share kembali ya. Silakan untuk diperbandingkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal ya. Bukan maksud saya untuk mengajari Bapak-Bapak Ibu sekalian ya. Tapi pasti saya yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah sering membahas soal seperti ini dengan cara-cara yang sudah sangat luar biasa ya. Jadi kami hanya berkeinginan untuk bagaimana siswa-siswa kita itu punya keberanian, kepercayaan diri ya, untuk bisa mengerjakan soal itu menjadi lebih bervariasi ya. Salah satunya apa yang kita telah pelajari bersama pada malam hari ini ya. Baik, mungkin pada malam hari ini ya, hanya ini yang bisa kami sampaikan untuk awal pembelajaran kita ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran berikutnya ya, kita bisa lebih fokus per bab ya, per bab, lebih kepada bagaimana trik dan kiat untuk menyelesaikan sebuah soal dengan mungkin warna-warni cara yang biasanya jarang untuk disampaikan di depan kelas. Baik, mungkin ini yang bisa saya antarkan ya. Tentu banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.